Beri kami hati yang lembut, Tuhan Yesus, bukan hanya untuk mendengar, mempertimbangkan firman-Mu, tapi untuk menerima firman itu. Dan berikan kami kasih untuk melakukannya, bukan karena kerinduan untuk menerima upah dan berkat, tetapi karena mengasihi dan kerinduan menyenangkan Tuhan. Urapi kami semua yang beribadah pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu juga yang berbicara, Tuhan Yesus. Urapi anak-anak-Mu juga yang bersama-sama hamba-Mu kami belajar bersama, sehingga kami bisa lebih mengenal Tuhan, lebih bertumbuh, lebih berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Kami akhiri doa kami, terpujilah nama-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Iya, saudara, ini ibadah kita yang pertama, kita rencana akan adakan setiap bulan. Ya, jadi saya perlu sampaikan, saudara, kenapa kita buat ibadah seperti ini di banyak kota. Bukan untuk cara tipuan untuk membuka gereja pada akhirnya. Ya, tidak, saudara. Tuhan tidak memberikan saya beban untuk menjadi seorang gembala. Jangan khawatir, kita tidak punya akal-akalan mengumpulkan saudara, bikin persetujuan, terus pada akhirnya menyuruh saudara pindah. Tidak akan pernah seperti itu. Ya, pergilah ke gereja saudara masing-masing, supaya tidak ada kecurigaan, karena banyak cara seperti ini dilakukan oleh banyak gereja. Saudara, pertama-tama dengan cara kumpul sudah cukup banyak, jadikan gereja. Kumpul jadikan gereja. Kumpul jadikan gereja. Sehingga saudara, banyak pendeta, banyak gembala kepahitan, banyak mereka curiga kalau ada persekutuan. Karena nanti minimal jemaatnya dipengaruhi, tidak lagi tunduk. Terus maksimalnya adalah mereka pindah, meninggalkan gereja itu. Ya, jadi yang pertama, kita tidak akan pernah jadi gereja. Yang kedua, saudara, mengapa kita buat persekutuan seperti ini? Karena jujur saja, saudara, umat Tuhan punya masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan khotbah. Percaya, berdoa, sabar, tidak bisa selesai, saudara. Ya, terlalu banyak masalah yang tidak bisa selesai. Karena kenapa? Kita tahu pelayanan-pelayanan zaman sekarang jarang sekali pelayanan pembapaan. Ya, lebih banyak pelayanan pemuritan. Bedanya pembapaan dengan pemuritan, saudara. Ya, Rasul Paulus bilang begini, saya sebelum kita masuk firman Tuhan, saudara jangan takut telat pulang sampai jam 9:30-an, kan gedung ini boleh dipakai sampai 9:30-an. Ya, jadi jangan khawatir, saya lihat jam terus cukup besar tuh jam, mata saya masih bisa lihat jauh, lihat dekat malah kurang bisa, saudara. Ya, itu sampai di mana tadi? Sampai di mana? Pembapaan, ya. Pemuritan dengan pembapaan. Kalau bapak ngajar murid itu tidak banyak-banyak, betul? Kenapa? Yang diajar siapa? Anak-anaknya, betul? Ngerjain PR di rumah, ya kan? Itu bapak. Kalau murid penuh, banyak, satu kelas 50 orang diajar, betul? Dan itu hanya diajar di sekolah. Tidak diberikan contoh kehidupan, tidak diberikan contoh sehari-hari, hanya pengetahuan yang ditransfer. Dan Rasul Paulus katakan, saudara, kamu punya beribu-ribu pengajar, tetapi tidak punya banyak bapa. Dan itu yang sedang terjadi di dalam hidup umat Tuhan saat ini. Kita banyak pengajar, banyak pengkhotbah, tapi tidak banyak pembapaan. Kenapa? Mereka ajar kita secara umum saja. Ya, semua masalah jawabannya doa. Betul? Betul? Salah, saudara, tidak semua masalah jawabannya doa. Betul? Contohnya, saudara, di Alkitab, saya mau tegas sama saudara, mungkin saudara kaget. Masa Pak ini mulai sesat? Tidak. Ketika janda Sarfat itu sudah mulai kelaparan dan itu makanan terakhirnya, itu tepung terakhirnya untuk dibuat roti, apakah kemudian Elia datang dan bilang berdoa? Betul? Begitu? Betul? Disuruh berdoa atau tidak? Saya ulang dulu, saudara-saudara. Yang sebelah sini saya mau tanya. Waktu Elia pergi ketemu janda Sarfat, kemudian janda Sarfat itu bilang, ini makanan terakhir kami, sesudah kami makan kami akan mati. Elia bilang, berdoa. Begitu? Tidak, betul. Disuruh apa? Kau buat, tapi kau berikan dulu aku sepotong kecil. Betul? Tidak doa, saudara, tapi disuruh melakukan sesuatu. Iya apa ya? Jadi banyak sekali, saudara, jawaban doa adalah jawaban segala masalah. Salah. Kenapa salah? Ada hal yang kita harus lakukan, bukan hanya sekedar berdoa. Ada bagian yang harus kita kerjakan, bukan hanya sekedar berdoa. Contoh, saudara, ketika Naaman datang, apa kemudian
Elisa itu keluar terendam mendoakan dia, disirami segala macam minyak urapan begitu. Begitu? Pernahkah Elisa mendoakan dia? Pernah? Saya mau tanya, pernahkah kemudian keluar dan katakan, jadilah kau sembuh? Tidak pernah. Elisa cuma bilang apa? Kamu pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Betul? Betul apa ya? Berarti apa saudara? Doa saja seringkali tidak tepat, tidak akurat, tidak menyelesaikan masalah. Tetapi petunjuk Tuhan yang akurat, petunjuk Tuhan yang spesifik, yang khusus, yang jelas, itu yang menyelesaikan masalah. Saudara, dan ini yang hilang dalam hidup orang Kristen. Ini yang hilang dalam hidup orang percaya. Ya, kami pernah buat KKR di Pulau Madura. Di tengah-tengah KKR itu Tuhan katakan di sini ada satu keluarga yang sudah lama ingin punya anak. Saya tanya, di sini adakah keluarga yang sampai hari ini tidak punya anak? Sepasang suami istri maju, ya, suaminya sudah kacamatanya tebal sekali kalau melihat itu sudah begitu. Kemudian mereka angkat tangan dan saya katakan, waktu mereka berdiri, Tuhan kasih saya lihat bekas tempat taruh dupa. Saya tanya mereka, sudah berapa lama jadi Kristen? Sudah lama, Pak. Kenapa masih punya tempat dupa? Masih, betul, Pak. Kami sudah taruh itu di garasi mobil di lantai. Tapi kami tidak sembahyang lagi. Kenapa tidak dimusnahkan? Mereka tidak tahu, saudara, bahwa benda itu harus dimusnahkan. Saya katakan karena kami KKR 3 hari di situ, ya, saya bilang besok pagi tolong bawa. Besok pagi dia bawa. Kita berdoa, kita musnahkan. Ya, 2 bulan kemudian mereka turun dari Pamekasan ke Surabaya. Mau kemana? Mereka mau pergi Shinsei, berobat kesuburan. Saudara, di tengah jalan mobilnya pecah ban menuju ke Shinsei itu. Suaminya kan sudah berumur, udah kacamata tebal, bongkar ban sendiri, teler. Ya, ini kesaksian mereka kemudian. Ya, teler, kemudian nggak usah ada ke Shinsei. Terus coba kita periksa ke dokter ya. Begitu dia periksa ke dokter, dokternya bilang ini sudah positif hamil. Anak gadis itu sekarang sudah sekitar umur 12-13 tahun. Jadi apa saudara? Kalau dibilang, oh sudah sekian tahun gak punya anak, doa nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi jawaban doa, yaitu sisa-sisa yang harus dibereskan sama Tuhan. Betul. Ketika orang buta datang kepada Yesus, Yesus meludah mengaduk tanah, kemudian memasukkan tanah yang diaduk campur dengan ludah itu ke dalam mata orang itu. Betul? Betul. Yesus tidak bilang, melihatlah. Tapi Yesus bilang, pergi basuh dirimu ke kolam. Sesudah dia basuh baru melihat. Betul. Bukan sesudah diudek-udek itu tanah. Betul. Betul apa ya? Berarti saudara, ada petunjuk. Ya, ada solusi, ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya sesuatu terjadi, bukan hanya berupa doa-doa. Saudara, nah ini yang salah dalam hidup orang Kristen. Semuanya pokoknya doa, pokoknya doa, pokoknya doa. Dan Alkitab catat begitu banyak masalah tidak diselesaikan dengan doa, tetapi diselesaikan dengan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Betul? Apa perlu saya kasih contoh lagi lebih banyak di Alkitab? Nggak perlu rasanya. Amin. Amin. Sudah nangkep kan berapa contoh? Elisa nggak doakan Naaman dong, tapi Naaman disuruh pergi mandi. Amin. Nggak pakai doa, betul? Betul apa ya? Tadi sudah jelas. Terus janda Sarfat sama Elia nggak pakai doa, betul? Nah, jadi supaya saudara dan saya tahu, saudara, ini yang merupakan hal-hal yang banyak terjadi sehingga apa? Ya, kita ibadah tiap minggu, kita ada namanya apa, sel group, komsel, macam-macam, ya dok. Tapi masalah tidak pernah selesai. Umat Tuhan itu kalau datang dengan masalah yang begitu banyak, kalau Artalkor bisa lebih dari setengah mereka maju dan menangis. Katanya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, betul. Tapi bersama Yesus masalah juga besar, iya kan? Dan ini umat Tuhan sudah terbiasa. Kenapa? Karena satu, saudara. Ya, zaman dulu orang jadi hamba Tuhan karena Tuhan panggil dia. Jelas, Tuhan panggil murid-murid, bukan murid-murid mengajukan diri, guru, aku mau ikut kamu. Tidak ada. Tuhan yang memanggil murid. Amin.
Amin. Ada nggak di Alkitab saudara baca di Perjanjian Baru ada murid yang mengajukan diri, Tuhan aku ingin jadi murid? Nggak ada. 12 rasul itu Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil. Berarti apa saudara? Zaman dulu kalau mau jadi hamba Tuhan, jelas dia itu dipanggil Tuhan. Bukan karena dia lihat, jadi hamba Tuhan enak. Kenapa? Dihormati orang Kristen. Amin. Terus apa lagi? Pengusaha-pengusaha kirim perpuluhan ke dia. Terus apa lagi? Lihat hamba Tuhan naik mobil mewah. Daripada kerja dunia, betul. Pagi dari Senin sampai Sabtu ngantor. Kalau hamba Tuhan, paling 1 minggu 2 kali khotbah. Minggu dan hari lain. Enak. Terus apa? Enak jadi hamba Tuhan aja deh. Sekolah 4 tahun, tamat sekolah teologi jadi pendeta. Masalah dipanggil tidak jelas. Zaman dulu begitu, saudara. Ini sudah beda, saudara ya. Makanya apa? Otak penuh dengan pengetahuan, tapi hati banyak juga penuh dengan kerakusan. Saudara. Kenapa? Kalau jemaat yang miskin sulit ketemu gembalanya. Kenapa? Mau telepon aja, Pak, saya ada masalah berat. Kadang-kadang malu, tahu diri. Betul, kenapa? Aduh, saya nggak punya apa-apa, gimana? Tapi kalau yang kaya, jam-jam nelpon datang. Saudara, tapi kalau yang miskin, coba telepon, Pak, saya sakit. Oh iya, nanti saya kirim pengerja kalau inget. Jadi kembali kita lihat sekarang, kita mau fokus, ada apa? Ya, tidak semua diselesaikan dengan doa. Tidak semua diselesaikan dengan doa. Waktu Yusuf dikeluarkan dari penjara, apa karena ada pendeta bilang, ada hamba Tuhan bilang, ada nabi bilang, Yusuf kamu berdoa, minta Tuhan lepaskan, minta Tuhan keluarkan? Tidak ada. Betul. Betul. Dia dikeluarkan dari penjara karena dia bisa mengartikan mimpi. Amin. Amin. Iya apa tidak? Saya ulang dulu, saudara. Saya lihat wajah-wajah saudara ini agak menakutkan, pada terang. Ini serius tak? Karena selama ini kita diajar doa. Betul? Contohnya banyak, bukan doa, tapi ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan. Betul. Loh, iya apa enggak? Saya ulang lagi. Ya, supaya saudara dan saya benar-benar menangkap. Supaya kenapa? Sebenarnya Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan supaya kita bisa hidup lega, hidup nyaman, hidup tidak terus-terusan dalam masalah. Tapi kenapa selama ini kita begitu karib dengan masalah, lebih karib daripada dengan Tuhan? Amin. Ayo, sekarang jujur. Kalau kita bandingkan, sehari kita lebih banyak mikirkan masalah atau mikirkan firman Tuhan? Jujur aja. Lebih banyak mana? Janji Tuhan dong, bahwa Tuhan akan. Betul? Tidak mungkin pasti itu kan, pasti kenapa begini, kenapa begitu, kapan selesainya? Betul? Itu tuh lebih ruwet. Betul? Karib dengan masalah bukan dengan Tuhan, karib dengan beban, saudara. Nah, jadi kembali ke sini sekarang, ya. Kenapa makanya kita buat persekutuan? Supaya umat Tuhan mendapatkan jawaban yang akurat. Umat Tuhan mendapatkan petunjuk yang tepat. Apa yang mereka harus kerjakan dan lakukan, sehingga baik masalah mereka bisa diselesaikan, ya toh, pergumulan mereka bisa diberikan kelepasan, ya toh, termasuk juga apa? Supaya mereka bisa melangkah ke masa depan. Kalau polanya yang normatif cuman saudara antar duit dong, tapi nggak pernah dikasih tahu solusinya apa, cuman ngantar duit. Saudara, makanya kita buat yang berbeda. Berbedanya apa? Kita nggak akan pungut persembahan. Ya, supaya kenapa? Supaya kita ini murni. Jangan sampai kita buat, oke lah, pertama kita invest dulu lah, masih sepi, persembahan sedikit, nanti sudah rame kan balik modal dan ada cuannya malah, betul. Ujung-ujungnya kan cari cuan, cari untung. Memang awalnya murni. Memang saudara, di Alkitab ada taman namanya get some money. Betul? Kalau diartikan jadi get some money, dapatkanlah uang yang banyak. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya get some money. Ya. Nah, sekarang makanya saudara, kenapa kita buat persekutuan? Supaya kita ini ada pembapaannya, bukan pemuritan. Kalau murid, saudara lihat, satu guru bisa ngajar 40 orang, betul? Dan yang diajar cuma pengetahuan, iya kan? Sudah selesai pulang dong. Gurunya tidak pernah memberikan contoh kehidupan. Bagaimana ya? Kalau bapak kan kasih contoh di rumah, betul? Contohnya, bapak boleh ngerokok, kamu tidak boleh. Dia kan kasih contoh. Kenapa? Bapak boleh, anak tidak boleh. Terus kalau bapak boleh kasar sama mama, kalau kamu kawin jangan pukul istrimu, jangan ikut papa. Lah papanya jagung berharap anaknya jadi, katakan palawija, ya toh, jadi kacang. Mana bisa? Jagung pasti keluar jagung. Amin. Iya apa enggak? Terus apa? Ya kan, tenang nih, mama tahu itu jodoh yang paling tepat. Anaknya boleh jawab nih, kalau mama tahu jodoh yang paling tepat, mama enggak mungkin kawin sama papa.
Amin. Loh, iya apa enggak? Seringkali kan gitu orang dan nikah nyesel cuman karena lihat anak. Makanya bersyukur saudara kalau nikah punya anak karena ada yang dilihat daripada lihat sebelahnya itu yang bikin memuntah. Loh, banyak saudara. Cuman karena di gereja semua harus kelihatan rukun damai, nggak boleh. Jadi duduknya berdua baik. Pergi ke gereja gandengan tangan, di rumah entah main tangan, nggak masalah. Yang penting jangan di depan hamba Tuhan. Amin. Baik, jadi sekarang udah jam 8:30 kurang dikit kita mau buka firman Tuhan. Ya supaya saudara tidak curiga nanti lama-lama jadi gereja, nggak kan? Saya juga nggak punya karunia menjadi seorang gembala, saudara. Tuhan sudah bilang sama saya, kamu bukan gembala. Ya sudah dong. Walaupun jadi gembala lebih enak. Kenapa? Jemaatnya punya masalah, cari pendeta lain yang punya karunia. Dia konseling sama pendeta lain. Tapi kalau ini tiap bulan habis gajian nganternya ke situ. Jadi kita cuma ke bagian sampahnya, yang sana ada bagian emasnya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kenapa masing-masing dipelihara tuh Tuhan? Sudah tuh. Banyak orang bilang pasien, enak dibikin gereja loh. Kenapa? Kan bisa ambil perpuluhan pasien, bisa ngambil persembahan. Saya bilang otakmu kotor. Kenapa tetap jadi persekutuan? Kita nggak memikirkan uang orang. Yang kita lihat jiwa orangnya. Kalau seorang guru memikirkan upah ngajar. Seorang bapak tidak pernah memikirkan upahnya, betul? Betul apa tidak? Tidak mungkin ngomong sama anaknya, "Le, sini, bapak sudah ngajar kamu dari kecil." Betul? Upah dong bapak besok. Kalau kamu bisa kerja, jangan kawin dulu. Kenapa? Sampai umur 30 kamu kerja dulu, balas budi orang tua. Gitu? Ada orang tua begitu? Ada? Tidak ada kan? Pasti? Lihat. Coba lihat saudaraku. Saudara misalnya punya anak laki. Sekolah kan tinggi, kemudian sudah dia sekolah tinggi, katakan dia mulai kerja, terus dia nikah, uangnya itu siapa yang ambil? Istrinya lah. Tapi kalau bapak ibu keberatan nggak? Percuma kamu, betul? Nggak pernah gitu toh? Iya apa ya? Lega kan, legowo toh, lihat apa anaknya yang dipelihara dari kecil itu terus sudah bisa cari duit terus apa kasih istrinya uangnya? Betul apa ya? Apa sakit hati? Nggak ada. Betul apa ya? Nah, pembapaan itu seperti itu. Tapi kalau pemuritan beda. Kenapa? Kamu dulu jemaat ya, kamu datang di Kudus itu kere. Terus kamu sudah berjemaat di tempat kita. Sekarang kamu sudah punya rumah, punya mobil. Ingat, itu karena kami yang mendoakanmu. Jangan pernah pindah dari sini. Nanti habis hartamu. Ngeri saudara. Apalagi pengajaran tertanam di gereja. Coba kalau orang semua ditanam di gereja, gereja itu jadi kuburan. Betul nggak? Loh, kalau ditanam di gereja, ditanam ini jadi apa? Coba lihat. Ada 3 saja orang ditanam di sini, ini jadi tempat kapel atau jadi kuburan? Kok diam ini saya bingung. Saudara nangkep atau lelah? Mungkin Pak baru buka puasa masih ngantuk, ya masih lelah. Betul apa enggak? Saudara, iya kan? Alasannya kenapa? Kalau pohon tidak tertanam, tidak bisa tumbuh. Siapa bilang? Betul. Pohon yang merambat tidak tertanam belum tumbuh kok. Betul. Contohnya pohon sirih, tidak usah ditanam dia merambat naik di pohon-pohon lain tumbuh. Amin. Lo ya apa enggak sih? Saya bingung ini. Bapak-bapak ibu ini kok saya bener apa enggak pohon sirih nggak usah ditanam. Dia merambat, betul. Jadi jangan gitu. Kalau nggak ditanam nggak tumbuh. Ya lihat jenis pohonnya, Dek. Ada? Agak diam. Mungkin banyak saudara kemudian bulan depan nggak mau datang, nggak masalah. Kenapa? Karena memang merubah makanya kan Jokowi bilang revolusi mental. Gitu. Saudara ini mentalnya masih dirubah. Kenapa? Yang ngajari umat Tuhan juga mentalnya dirubah. Jangan tiap ngajar berharap duit. Ingat, betul. Minggu pertama adalah minggu membayar perpuluhan. Itu aja dikorbankan supaya orang ingat. Ya, jadi apa? Anak Tuhannya tidak diajarkan yang benar, cuma diintip penghasilannya. Dan ini terjadi banyak, saudara. Ya, saya banyak ngurusi jemaatnya orang. Sampai saya tanya, pergi gereja mana? Ke sana. Kenapa nggak cari jemaatnya? Waduh, susah Pak, susah. Tapi kalau ngantar uang nggak pernah susah, ya kan? Kalau ketemu susah. Saudara, saya ngomong tegas sama saudara, mungkin banyak di atas saudara nggak senang, tapi itu faktanya. Dalam pelayanan. Ya, baik. Sudah pas 8:30 kita buka firman Tuhan. Ya. Ayatnya sedikit-sedikit saja ya.
Matius pasal 9 ayat ke-27. Ya. Bisa? Matius 29 ayat ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, mohon saudara. Jadi gampang, Matius kan paling gampang dicari, saudara. Yang agak susah itu kitab Nahum, yang gitu-gitu. Ya, emang agak susah nyarinya karena kecil. Kalau Matius kan begitu buka perjanjian baru sudah Matius. Baik, sekarang dengarkan firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Ayat ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka serta berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Baik, sekarang saudara dan saya perhatikan ya. Ada orang buta seperti Bartemius. Sesudah berteriak, Tuhan panggil dia datang. Betul? Pernah dengar cerita Bartemius? Ada. Tetapi di kasus dua orang buta ini, lihat, mereka sudah berseru, tapi Tuhan tetap jalan sampai masuk ke satu rumah. Tuhan tidak ketika mereka berseru terus Tuhan seperti Bartemius panggil mereka datang. Tidak. Tuhan seperti diam, Tuhan seperti punya tujuan lain. Tuhan mungkin kalau kita sensitif seperti tidak peduli. Dia masuk ke rumah. Perhatikan di sini. Ya, kemudian setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Berarti apa, saudara? Walaupun mereka sudah berteriak, Yesus nggak jawab, Yesus nggak beri reaksi, tidak beri respon, tidak beri perhatian. Yesus jalan terus. Tetapi orang buta ini yang aneh, dia juga terus jalan mengejar Yesus. Dan lihat, ada dua orang buta. Kan seringkali kita diajar, saudara, nek orang buta, ya toh, saudara, perhatikan, masih bergaulnya dengan orang lumpuh, betul? Supaya kenapa? Yang lumpuh matanya melek bisa digendong sama yang buta jadi tukang tunjuk jalan, betul? Ya apa ya? Lah kalau dua-dua buta bagaimana cara nunjuk jalan? Coba perhatikan. Bisa? Bisa? Pasti tidak bisa. Tapi saudara, ini salah satu pengajaran apa? Nih saudara dan saya punya masalah dan beban, jangan sering kalau bisa jangan ketemu orang yang tidak punya masalah dan beban. Kenapa? Nanti bukan diberikan teguran, diberikan sesuatu untuk disegarkan, ya kan, diberikan penghiburan, tapi seringkali diberikan ejekan. Saudara, satu keluarga pernah konseling sama saya. Dia katakan, "Pak, kami punya masalah rumah tangga begini. Terus, kami pernah ketemu seorang hamba Tuhan, Pak. Kami bukannya diberikan solusi, kami diolok-olok. Olok-olok gimana? Karena kan mereka dua ini suami istri hidupnya rusak dulu sebelum nikah. Sama-sama rusak. Terus nikah. Namanya sama-sama rusak belum diperbaiki, nikah. Barang dua-dua rusak digabung belum tentu jadi baik. Amin. Ya apa ya? Ya apa ya? Terus, karena kan mereka sudah saling cinta nih, sudah dalam Tuhan, nggak boleh cerai. Jadi mereka cari solusi gimana supaya nggak berantem terus. Pergilah ke orang hamba Tuhan. Jadi mereka cerita masalah mereka, terus cerita masa lalu mereka. Pendetanya bukan kasih solusi. Ngomongnya apa? Kalian itu loh, kenapa nggak bisa seperti saya? Saya dulu itu, ini seorang hamba Tuhan wanita, di sini semua dewasa. Saya dulu, sesudah pemberkatan nikah baru saya izinkan suami saya cium saya. Kalian itu coba masih pacaran sudah rusak. Orang cari solusi apa supaya ini pertengkaran selesai. Dia malah ngenyek orang dua yang rusak itu. Kok tidak bisa seperti saya, katanya. Saya dari dulu hidup kudus, nggak pernah pacaran, ganti-ganti. Terus begitu saya sama yang ini nikah, dan tidak pernah saya izinkan dia sentuh-sentuh saya sampai malam pengantin. Orang kan, setiap orang punya kelemahan, kekurangan, betul? Betul. Dia kan bukan untuk mendengarkan hamba Tuhan ini hidup kudus, dia mau mendengarkan apa solusi masalahnya. Malah ditunjuk-tunjuk begitu. Begitu aja tidak bisa hidup kudus, gitu aja loh. Akhirnya dia stres ini dua orang. Aku cari solusi kok cuma dimarah-marah begitu. Ini kisah nyata, saudara, saya tidak karang-karang. Ya, nah, jadi kembali ke sini dulu, saudara.
Dua orang buta ini berteriak, betul? Sudah teriak, Yesus tidak dengar mungkin. Ya, toh Yesus terus masuk rumah, ya kan? Lihat, orang kalau selama Yesus ada, orang selalu banyak sekali yang cari dan ikut dia, betul? 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 Ya apa ya? Sekarang lihat. Kalau sekarang Yesusnya di dalam rumah, kalau Yesusnya di lapangan, halangannya cuman manusia-manusia yang di depan dia, toh? Betul. Tapi Yesus di dalam rumah, halangannya ada tembok lagi kan, ada pintu lagi kan, betul? Halo? Betul apa ya? Jadi halangannya double kan? Orang sudah begitu banyak dan tidak bisa sembarangan nyerontong. Kenapa? Ada tembok, betul? Ya apa tidak? Double kan halangannya. Nah, saudara, kita mau perhatikan di sini, ya. Seringkali, ya, orang Kristen itu ingin mengalami begitu berseru Tuhan tolong. Betul? Betul? Tetapi ada kadang kita perlu mengalami seperti orang buta ini. Sudah berseru tidak didengar, sudah berseru tidak diberi respon, sudah berseru tidak diberikan reaksi sama Tuhan. Tuhan langsung masuk ke rumah. Tapi yang luar biasa, kedua orang ini terus mencari. Betul? Betul. Nah, sekarang kita seringkali diajar, sudahlah, nek kamu sudah doa 1-2 bulan, ndak ada jawaban, ndak ada perubahan, mungkin bukan kehendak Tuhan. Terimalah, amin. Betul. Makanya namanya mungkin Petrus nerimo, Paulus nerimo, betul? Saudara, ini yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kita selalu jangan paksa Tuhan, saudara-saudara. Betul? Betul? Loh, orang yang buta ini apa dia bilang? Ya sudahlah, ini sudah takdirku buta, begitu? Begitu? Loh, dia ingin sembuh toh? Dosa enggak ingin sembuh? Loh, sekarang dosa enggak ingin hidup lepas dari masalah? Tidak. Saudara, ketika dia diacuhkan, apakah dia bilang, ya mungkin sudah takdir saya tidak akan sembuh seumur hidup? Ya sudah, begitu? Tidak, saudara. Tidak kan? Makanya orang Kristen ini, saudara, sulit sekali diajarkan untuk berdoa. Senangnya didoakan. Saya sering, saudara, diundang gereja, Pak, nanti tolong ya kami undang lagi, tapi Bapak khotbah 15 menit saja. Sisanya altar call Bapak doakan satu-satu. Saya bilang, saya bukan dukun Kristen. Kenapa, saudara? Kita hamba Tuhan nih, harus mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan perdukunan. Kenapa? Mari saya doakan, saya yang doakan. Persis kayak orang pergi dukun, betul? Asal lengkap syaratnya, bawa ayam hitam, ayam putih, ayam cemani, ya dah. Nanti dukunnya yang nyelesain semua, iya dibakarin menyan. Dia cuma duduk, paling disuruh pulang. Dukunnya yang ngelakoni semua, betul? Itu kan dukun, betul? Nek di firman Tuhan tidak pernah mengajari hamba Tuhan yang ngelakoni, saudara pulang tidur, amin? Iya apa ya? Iya apa ya? Agak diam. Pak, ini baru pertama ibadah aja keras-keras, mah aku datang. Nah, masalah. Ini kan sudah lebih dari 12 orang, betul? Murid Yesus cuma 2. Ya udah tuh, berarti sudah lebih dari Yesus toh. Amin. Loh, gampang-gampang, saudara. Karena seringkali ketika kita sudah fokusnya kepada jumlah, kita akan toleransi terhadap kebenaran. Bikin mereka seneng datang. Betul? Kasih khotbah yang lucu-lucu, yang enak-enak. Jangan khotbah yang mengajar mereka. Jangan khotbah yang menegur mereka, supaya mereka akan datang terus. Tetapi mereka tidak pernah selesai dari masalahnya. Mereka tidak pernah tertolong dari problemnya. Percuma tau datang. Saudara. Wah, makanya sekarang kita mau lihat kembali. Ya. Ketika Tuhan masuk ke rumah, perhatikan ayat 28. Masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Lihat. Mereka menjawab, ya Tuhan kami Lihat. Dia sudah tidak dijawab, tetap mencari. Tidak didengarkan, tetap ikut. Betul? Betul apa enggak? Loh, sampai dia tahu Yesus di dalam rumah ini kan berarti dia ikut terus. Mana Yesus ditanya sebelahnya kemana, betul? Ya apa ya? Halo. Agak dingin. Ya, saya nggak tahu. Ini namanya kota kudus. Betul? Maksudnya orang-orangnya kudus semua, men. Tuh, nama kota kudus ya, the holy city, betul? Ya, saudara. Sebenarnya ini kan mungkin Yerusalem ini, betul? Kota kudus, ya, saudara. Tapi ya itu saya nggak tahu persekutuan doa di kota ini berapa banyak. Paling 1-2. Ya.
Kenapa kita fokus ke banyak persekutuan? Karena di persekutuan itu lebih leluasa bicara, tidak terikat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak terikat kepada doktrin salah satu gereja. Betul? Loh, enggak mungkin misalnya saya diundang ke gereja Protestan terus saya ngomong, saudara yang dibaptis pakai percik enggak sah. Loh, digebukin saya. Betul? Betul? Misalnya begitu. Iya toh? Tapi juga enggak mungkin saya di khotbah di orang Protestan perpuluhan, buat mereka enggak banyak ngomong gitu. Yang ngomong aliran Pentakosta saja, perpuluhan, selalu ngomong 10%. Kayaknya khotbahnya ada bahan lain, itu aja khotbahnya. Iya kan? Padahal firman Tuhan saat gini tebelnya, betul? Betul. Tapi ayat yang selalu dikotbahkan kabur. Pemakaiannya kabur, pertanggungan jawabnya kabur. Iya enggak? Datanya kabur. Yang penting setor, jangan tanya. Bertanya berarti tidak percaya, akan dikutuk Tuhan. Amin. Hebat sekali mereka. Mereka memang wakil Tuhan, saudara. Ya, Allah Bapa mereka, terus baru Tuhan Yesus, baru Roh Kudus. Ya, mereka nomor 2. Jadi bukan Tritunggal, saudara. Ya, itu. Baik, kita lanjut sedikit. Jadi percayakah kamu? Orang sudah dalam kondisi buta ikut. Coba bayangkan, orang buta tidak melihat ikut. Susah apa gampang? Susah. Tapi mereka berusaha mencari dan menemukan dia di dalam rumah. Saudara, kita lihat. Kan mestinya sudah, ya pasti percaya atau nih ikut terus, betul? Loh, iya apa enggak? Loh, kalau dia ikut terus, berarti dia percaya. Tapi Tuhan tanya lagi, percayakah kamu? Loh, saudara, saya mau ulang sekarang. Kalau saudara katakan pergi dokter, terus tiba-tiba diperiksa dokternya bilang, Bu, ini hari ini juga opname. Kenapa? Ini penyakit ibu serius sebenarnya. Kalau saudara percaya, hari itu juga saudara pergi ke rumah sakit. Amin. Iya apa ya? Betul. Tapi kalau saudara bilang, dokter ini ngawur, saya tidak rasa apa-apa, tidak sakit kok dibilang hari ini ke rumah. Berarti saudara tidak akan taat, betul? Betul apa ya? Berarti apa? Percaya itu selalu dihubungkan dengan ketaatan. Percaya itu selalu dihubungkan dengan menurut. Betul? Betul? Contoh, pergi rumah sakit, dibilang, waduh ini maaf Pak, ini Bapak punya kolesterol tinggi sekali, dikasih obat kolesterol. Saudara bilang, saya tidak banyak makan daging kok, cuman banyak marah-marah. Misalnya, nah obatnya ini apa? Saudara tidak akan beli kalau tidak percaya. Betul? Betul apa ya? Berarti percaya selalu dihubungkan dengan tindakan ketaatan. Bukan percaya, aku percaya. Betul? Tuhan bilang kau percaya, tapi aku tahu kamu tidak pernah mau taat. Cirinya orang percaya itu taat. Betul? Berarti apa? Supaya umat Tuhan ini imannya kuat, iman percayanya tinggi, iman percayanya itu luar biasa. Firman yang disampaikan haruslah firman pengajaran yang membuat mereka melakukan firman Tuhan. Bukan firman janji berkat. Saudara yang sudah datang malam hari ini, percaya Tuhan akan berkati. Tapi jangan lupa sebelum pulang beri yang terbaik. Gitu. Halo. Kan saudara sering, saya tidak tahu di kota ini sering KKR nggak? Biasanya di KKR ditulis-tulis undangan gratis. Tapi selesai firman Tuhan, mari saudara-saudara sebelum kita pulang kita berikan yang terbaik. Katanya gratis, tapi belum pulang tarik persembahan. Betul? Tapi tidak ada yang protes. Kenapa? Karena tidak ngerti bahasa Indonesia. Iya kan? Betul? Kata gratis itu kan bahasa Belanda, gratis. Karena G nggak ada dalam bahasa Belanda, mesti dibaca H. Karena saya sering pelayanan ke Belanda, H, gratis, susah sekali saudara bahasa itu. Ngomongnya di sini bukan di sini. Iya, baik. Jadi sekarang kita mau lihat dulu ya, yang pertama tadi. Tidak semua kasus, tidak dalam semua orang begitu berseru dijawab. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, walaupun sudah berseru, sudah ikut, belum tentu langsung dijawab. Tuhan tanya, percaya enggak kamu? Banyak kita bilang, Tuhan aku percaya. Betul? Semua kita disebut orang percaya, amin. Iya apa enggak? Orang Kristen disebut orang percaya, betul? Tapi kepercayaan yang bagaimana? Saudara dan saya percaya dia jadi Tuhan? Oke, baik. Saudara percaya dia dimati menyelamatkan kita? Tidak? Oke. Tetapi percaya enggak
berani tidak mempercayakan hidup ke tangan dia, itu masalah lain. Bisa? Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Saya ulang. Orang percaya belum tentu berani mempercayakan hidup ke tangan Tuhan, betul? Betul? Ya apa ya? Percayanya cuma, ya kalau saya sakit saya percaya dia sembuhkan. Tapi percayakan hidup di tangan dia enggak. Saudara, ya saya sering ketemu banyak pengusaha. Ketika Tuhan suruh apa, kadang enggak percaya. Kenapa? Dilihat pendeta enggak terkenal ngomong. Kalau yang terkenal dia turuti. Tapi seringkali hasilnya malah nol besar. Saudara. Kenapa? Karena biasanya Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dianggap enteng oleh dunia, kata firman Tuhan. Saudara, saya sering. Saudara, dilihat dari atas sampai bawah. Apa pendeta model gini orang kampung, katanya. Saudara. Pernah sering, saudara. Ya, dia percaya pendeta yang naik mobil build up, pembaatnya banyak. Mereka lebih percaya itu. Ya, saya pernah cerita, ya. Berapa kali saya cerita, waktu saya khotbah di satu gereja, kita sudah selesai pelayanan, ketua tim doanya bilang, "Pak, bisa mampir ke rumah sakit. Ada satu orang ibu yang pendarahan tidak bisa berhenti. Operasi pertama kandungannya, ya, dioperasi, tetapi kemudian dia tidak sadar-sadar lagi, sudah dioperasi. Terus bekas operasinya itu tidak berhenti pendarahan. Jadi dalam kondisi tidak sadar dia dioperasi lagi untuk menghentikan pendarahannya daripada dia mati. Terus karena waktunya masih ada, saya bilang boleh kita mampir. Ketika saya masuk ke ruangan kan masih pakai baju hijau muda itu, semua harus pakai tutup gini, ya udah masuk, ya sandal nggak boleh masuk. Terus saya berdoa, Tuhan, gimana anakmu ini dalam kondisi seperti ini? Terus Tuhan kasih saya lihat ada lingkaran hitam sebesar ban sepeda motor turun ke tubuh dia. Blek masuk. Oh, sudah selesai. Tandanya mati. Saya keluar, buka bajunya, keluar. Ya, di sana gembalanya dan tim doanya. Saya bilang, mati. Langsung gembalanya lihat saya. Saya paling tidak senang dilihat seperti itu, saudara. Ya, orang kaya, mobilnya mewah sekali sedannya, jemaatnya syuk-syuk. Pendeta macam apa ini? Begitu kan, saudara. Pendeta macam apa ini? Tim doa kita sudah berdoa, dan sudah ada kata tanda-tanda dia sudah mulai bergerak tangannya dalam, sudah mulai pemulihan. Sudahlah, saya bilang saya nggak mau ribut. Saya antar saya pulang. Jam 4 pagi besok pagi ibu itu meninggal. Terus sore saya diajak melayat. Pak, meninggal, ayo melayat. Ayolah, udah ada pelayanan pas gak kesibuk itu kan. Pendeta itu di situ. Kenapa? Dia kan waktu sebelum saya masuk ke dalam itu kan, ke dalam ICU kan, dia itu suaminya kan belum percaya Tuhan. Istrinya aja yang percaya Tuhan. Pendeta itu nginjili. Nanti soal istrimu pasti sembuh. Kamu harus ikut Kristen. Kamu jadi Kristen ya. Istrimu pasti dijamah Tuhan. Bentar lagi akan pulang sembuh. Mati. Akhirnya suaminya nikah lagi dan tidak pernah jadi Kristen sampai hari ini. Kenapa? Saksi dusta. Penjual harapan palsu. Kan masih ngomong, Tuhan mau dia mati ya, bilang istrimu akan dibawa Tuhan. Selesai loh. Daripada tim doa kita sudah berdoa, sudah ada tanda dia bergerak. Saya tidak mau berantem lah, saya bilang udahlah saya pulang. Yang mana yang terbukti? Yang punya sedan mewah? Yang punya pelayanan besar? Enggak. Alkitab bilang Tuhan sering mempermalukan orang pintar lewat orang bodoh. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan di sini, ya, sering kita ingin kalau datang sama Tuhan berseru langsung dijawab, bahkan tidak berseru langsung dijawab. Amin. Karena Tuhan kengangguran, tidak ada kerjaan, betul? Di surga dia nggak sibuk, jadi wes anakku nggak jawab tak kirim, anakku apa nggak doa wes tak kasih, betul? Halo, loh, ini buta sudah ikut loh, coba orang buta ngikuti orang normal susah sekali, betul saudara? Loh, ya tak?
Itu pun tidak langsung ditolong. Bahkan Alkitab bilang Yesus masuk ke rumah, bukan ditunggu depan rumah. Mana yang ikut takut di sini, aku mau sembuhkan. Enggak, dia masuk ke dalam. Tapi orang buta ini nggak putus asa, cari terus. Dan yang ajaib sudah ketemu nih, orang buta sudah lelah ikut Tuhan. Betul, dalam kondisi nggak lihat apa-apa tapi jalan. Malah ditanya, kamu percaya memang? Namanya kamu percaya bisa. Dan orang ini katakan apa? Iya Tuhan kami Berarti apa saudara? Seringkali kita sudah merasa, saya percaya. Tapi sering kita, ketika Tuhan belum jawab, kita tidak lanjutkan doa. Ketika Tuhan belum tolong, kita tidak lanjutkan berseru. Paling banyak saudara, kalau orang Kristen, pasien doakan ya, tenang ya. Mereka percaya doa itu ada kuasanya, tapi mereka tidak pernah mau berdoa. Betul, itu kan maling, betul loh. Sama seperti orang, saudara percaya mangga itu enak, saudara disuruh tanam tidak mau. Betul, kerjanya apa? Tetangga punya, saudara ambilin, ya cepet lah daripada saya tanam sendiri. Ya, apa? Ini dia punya lewat rumah saya, kan hak saya kalau lewat tembok, ambilin. Itu maling. Makanya saya sering kalau di persekutuan kita yang kita biasanya buat di kota-kota lain, kalau tidak datang beberapa kali dulu saya nggak mau layani. Supaya kenapa? Dengar firman dulu, jangan cari dukun Kristen. Kalau dukun Kristen tidak perlu diajar firman, yang penting wani piro. Persembahannya berapa? Tambah tebal saya doakan lebih lama, kan begitu jadinya. Jadi dukun dong, bukan jadi hamba Tuhan. Betul, nenek moyang kita zaman dulu memang percaya dukun, amin. Tapi sekarang kan, betul, nek batuk pilek tidak sembuh, begitu mungkin saya disantet. Kayak gitu tuh, pendukun. Jadi kembali ke sini yuk sekarang. Mereka menjawab, ya Tuhan kami Jadi walaupun saudara dan saya sudah percaya, perlu ada tindakan. Betul. Loh, aku buta, aku percaya Tuhan sembuhkan. Terus mereka diam, nunggu sembuh enggak? Enggak, mereka harus berseru. Sudah berseru belum dijawab, harus cari. Iya apa enggak? Bukan cuma teriak, Tuhan, tolong. Harus mencari. Nah, banyak orang Kristen sudah doa, sudah baca firman. Saya bukan pendeta, buat apa baca? Saya enggak khotbah kok, saya cuma jemaat, amin. Loh, kalau murid enggak baca buku pelajaran, bisa pintar enggak? Enggak bisa. Terus murid cuma diajar di sekolah, di rumah enggak pernah belajar, bisa pintar? Enggak bisa. Sehebat apapun gurunya di sekolah, di rumah dia tidak pernah belajar lagi, dia enggak mungkin pintar, amin. Agak diam. Ya kan? Ini yang sedang terjadi, sehingga apa? Umat Tuhan dimanja. Manjanya apa? Tuhan akan segera jawab. Saudara yang datang Tuhan akan segera berkati. Saudara, pokok diumbar-umbar janji, padahal Tuhan bilang, kapan aku ngomong begitu sama kamu? Tapi supaya jemaatmu senang Tuhan. Anak-anak kan senang dijanji, nggak senang ditegur, amin. Agak diam. Nah, kita lihat di sini. Jadilah kepadamu menurut Tuhan. Tidak bilang, maaf, aku tidak punya rencana menyembuhkan kamu. Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Berarti apa? Banyak hal Tuhan tidak putuskan bagaimana hasil lahirnya. Banyak kondisi, banyak situasi Tuhan tidak tetapkan takdirnya. Tetapi iman kita yang menentukan apa yang akan terjadi. Orang Kristen banyak. Kok tahu? Tuhan bilang, aku tidak sembuhkan. Biar dia meninggal. Ada memang Tuhan yang putuskan. Tapi ada juga tergantung kita punya iman keputusannya. Perhatikan. Kan sering Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti. Betul apa enggak? Sesat enggak kalau begitu di firman Tuhan? Bilang gitu. Enggak kan? Betul? Loh, saya ulang, ini agak susah hari ini. Ya tapi enggak apa. Ini baru pertama toh. Kalau sudah ke-10 semoga berubah. Lihat. Kan sering firman Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti. Coba. Di atasnya kalau saudara perhatikan ada satu peristiwa kan. Betul, wanita yang sakit pendarahan kan di ayat atasnya. Nanti saudara buka sendiri. Apa Tuhan tumpang tangan sampai dia sembuh? Enggak dong. Dia bilang, asalku jamah jubahnya aku sembuh enggak? Ada enggak Tuhan tumpangi tangan sembuhkan dia? Enggak ada. Imannya menyembuhkan dirinya. Nah, masalahnya sekarang orang Kristen jarang diajar iman. Cuma diajar amin. Saudara percaya akan diberkati? Amin. Saudara percaya Tuhan tidak pernah terlambat? Amin. Iman enggak.
Jelas tadi toh? Iman apa? Tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan fakta, tidak menyerah dengan kondisi. Walaupun sudah berseru tidak dijawab, tidak menyerah. Betul? Betul? Duh. Saya masih ingat waktu papa saya stroke. Itu beberapa hari sebelum saya berangkat ke pedalaman Sumatera. Ya, ke Kabupaten Lampung dan Bengkulu. Saudara, tiba-tiba pagi bapak saya langsung bengkok gitu, dilarikan ke rumah sakit, scan ini kiri kanan pendarahan semua. 2 tempat pecahnya. Saya lihat di hasil MRI-nya itu genangan-genangan semua. Lah Tuhan, saya mau berangkat beberapa hari lagi. Orang pedalaman zaman itu saudara nggak bisa walaupun Telkomsel. Gimana caranya bilang kalau papa saya sakit? Jadi Tuhan, saya harus berangkat supaya mereka tidak kecewa di pedalaman. Tapi papaku stroke. Dan itu kiri kanan pendarahan semua. Hasil apa? Malam di depan ICU saya duduk nyembah sampai pagi. Terserah suster bilang gila apa, ndak urusan. Saya bilang Tuhan, saya mau pergi. Kalau papaku sampai cacat, aku ndak bisa pelayanan. Aku mesti rawat dia papaku. Aku mohon kau sembuhkan supaya aku bisa pergi melayani. Sudah 15-16 tahun yang lalu. Tidak perlu dibor saudara untuk mengambil darah yang sekian banyak, nggak perlu. Sampai hari ini dia bawa mobil sendiri, semua normal semua kembali. Dokter bilang stroke pertama selalu disusul dengan stroke kedua. Nggak pernah stroke lagi. Lihat, imanmu jadilah seperti ini. Tapi saya sudah beriman, saya tunggu. Tidak, dia jalan, dia mencari. Dia tidak duduk, sudah berseru nggak dijawab, ya sudah. Mungkin rohaninya durung wayahe. Nanti sudah waktunya terjawab sendiri kok. Begitukah orang buta ini? Tidak. Saudara, nah, sering kita Kristen diajar apa? Sudah nanti pendeta yang doakan. Kita diam di rumah. Kita ini kan sama Tuhan jauh. Pendeta yang lebih dekat sama Tuhan. Mestinya saudara sebagai anak Tuhan yang lebih dekat sama bapaknya daripada kulinya Tuhan, betul? Kami ini hamba. Saudara anak. Loh, coba, anak boleh nggak pakai mobil bapaknya? Boleh. Kalau kuli bapaknya, boleh nggak pakai mobil bosnya? Belum tentu. Amin. Loh, boleh nggak tidur di kamar sembarangan? Nggak boleh. Tapi kalau anak, sering diajar, engkau bukan orang yang khusus, kami orang-orang khusus. Kalau doa kami yang dijawab. Salah. Saudara anak kok. Ya, makanya saya sering kali kalau khotbah, dimanapun saya khotbah, saudara di Eropa, di Australia, ya, saya nggak pernah pakai baju yang aneh-aneh. Saya nggak pernah pakai dasi, apalagi baju kamu gembala, pendeta yang sininya doang putih sedikit tuh loh, semuanya hitam, bacotnya doang putih. Sininya tuh ada sedikit putih. Nggak pernah saya pakai. Saya nggak mau bacot saya doang putih, kelakuannya hitam. Sampai hari ini nggak pernah. Ya paling saya pakai baju batik kalau khotbah di luar negeri. Nggak pakai jas gini, ditekek ini nggak enak, saudara. Betul, nenek moyang kita kan orang perahu, mana bisa pakai jas di perahu. Betul. Loh, lagunya kan nenek moyangku orang. Iya, nenek moyang kita orang pelaut, makanya kita ini gampang mabok. Betul. Diberkati sedikit mabok, lupa ke gereja. Betul, diberkati sedikit lupa sama istri, cari istri lain. Itu ketakutan orang Kristen tuh gampang mabok karena nenek moyangnya pelaut. Saudara, halo, loh, iya, saudara, iya enggak. Tapi saudara bersyukur, kenapa? Seluruh orang Indonesia ibunya Ibu Kartini, betul? Coba ayo lagu wajib ibu kita. Loh iya dong, semua bangsa kita ini ibunya Kartini. Ya apa enggak? Coba ayo yang sekolah lagunya betul apa enggak? Ayo. Ada bingung, enggak tahu Pak, sudah lupa saya. Ya lagu wajibnya kan Ibu Kartini gitu, betul? Ibu kita. Terserah nama ibunya siapa, selalu Ibu Iya, makanya bersyukurlah orang Kudus, orang Jepara karena ibunya Ibu Kartini, betul. Halo. Enggak diam. Ya, oke, kita lanjutkan sedikit ya, Saudara. Ya. Jadi, kalau saudara dan saya perhatikan di ayat itu, sudah lelah, terus Tuhan tanya lagi, percaya enggak? Loh saudara, orang sudah taat, orang sudah nurut,
Bisa jadi tidak percaya, nurut karena terpaksa. Bisa loh saudara. Betul, contohnya misalnya di rumah tangga, istrinya ini sudah rasanya sumpek, mangkel, muntap sama suami, bisa tetap nurut. Padahal tapi tetap betul. Ya apa enggak? Bisa tetap seperti taat walaupun muntap, betul nggak? Halo? Iya apa ya? Iya saudara. Suami pun bisa seperti sayang walaupun rasanya istri saya ini mutak. Betul. Makanya Tuhan perlu tanya, percaya nggak? Kita seringkali bilang, aku percaya, betul? Tuhanku dahsyat, kau turun tangan mengaploiku, betul? Nggak taat, nggak nurut. Tuhan turun tangan kasih duit sembarang, betul? Enaknya jadi kaplok, betul? Halo? Nah, agak diam. Agak baik. Kenapa? Pak, ini persekutuan gereja aja tidak menit keras-keras kok. Saudara, Tuhan pun bisa keras, betul? Betul. Di bait Tuhan itu kerjanya apa Yesus? Datang, meja-meja dia bongkar balikkan semua, betul? Ya apa enggak? Dia enggak bilang gini sama pedagang-pedagang, SP1. Surat peringatan 1 dulu. Minggu depan aku datang SP2. Betul? Minggu depannya lagi SP3, baru aku bongkar balikkan. Ada nggak dia peringatkan dulu? Nggak ada. Betul apa ya? Langsung datang, langsung bikin cambuk. Betul? Betul? Lah Tuhan aja bisa ngamuk kok. Maunya kita, engkau pengasih Tuhan. Betul. Anak yang hanya dimanjakan, nggak pernah didisiplin, pasti jadi orang yang gagal. Betul? Masih saya kuliah dulu saudara, saya punya langganan seorang penjual bakso. Ya, karena Nusa Dua dulu tidak banyak hotel, cuman ada 5 hotel berbintang. Kalau sekarang udah berpuluh-puluh hotel berbintang di kawasan itu. Kampus saya di situ. Ya, saya langganan sama dia bakso. Ya, berapa kali saya makan bakso kalau malam di situ. Ya, suatu hari saya masih ingat, tidak pernah lupa sampai hari. Dia bilang, "Dek, kuliah di sini ya?" "Iya, Pak." Dia bilang, "Kalau kuliah baik-baik ya, Dek. Sungguh-sungguh kuliah ya, Dek. Jangan seperti saya." Kenapa ada orang bakso ini jangan seperti saya? Dia cerita. Saya dari Jawa. Saya orang kaya. Bapak saya punya sawah sekian luas. Kami orang terpandang. Terus, saya nggak mau sekolah. Karena bapaknya kaya sekali. Terus, bapak saya mati, saya terima, saya foya-foya. Habis saya jadi penjual bakso di Nusa Dua. Dia nggak pernah dikerasin sama bapaknya. Dia nggak pernah disiplin. Dia pikir mati warisan luar biasa. Ternyata mati terima warisan habis. Jadi penjual bakso. Penjual bakso cuma rombong loh saudara, nggak punya tempat gitu. Nggak ada, cuma rombong. Namanya dulu anak kos kan. Saudara kirim uang terbatas dulu, nggak ada transfer bank, nggak ada ATM tahun itu. Kita cuma nunggu wesel pos. Nih datang mobil dari kantor pos, ada duit datang gitu. Besok baru kita izin sama kampus mau pergi kantor pos ambil duitnya. Zaman tuh wesel. Zaman sekarang kan enggak ATM, betul, di mana-mana ada ATM-nya. Saudara tinggal cekrek, cocok pinnya, ada dananya, betul. Jangan sampai ada kartunya nggak tahu pinnya. Ya kan, ada kartu, ada pin tapi nggak ada dana juga percuma. Harus lengkap, betul. Loh, iya apa enggak? Lah Kristen juga begitu, saudara. Iya kan, apa? Harus ada ketaatannya, harus ada ketekunannya, harus ada imannya. Betul? Kalau kita enggak, diajarnya sudah. Kalian sudah jadi pengunjung gereja yang baik, tiap minggu datang, ya pulang, diberkati. Masalah enggak selesai. Baik. Jadi Tuhan bilang, percayakah engkau? Kami percaya. Terus Yesus katakan apa? Jadilah seperti tapi Pak, saya sudah imani sekian lama tidak terjadi. Saudara tolong perhatikan ya, iman tidak hanya tentang percaya, tapi iman juga ditunjukkan dengan ketekunan. Iman ditunjukkan dengan walaupun seperti tidak dijawab, Tuhan tidak menoleh, dia tetap mencari. Berarti iman juga bicara tentang kerendahan hati. Banyak orang enakan, sering saya terima telepon, pasien doakan saya, pasien doakan saya, pasien doakan saya. Kadang saya manggil, saudara. Ya, ada satu orang ibu saya ini.
Pak, tolong doakan saya, Pak. Tolong saya punya masalah begini. Udah ngomong terus. Terus saya tanya, Pak Ci sedang di mana ini? Saya di mall. Wih, mangkel saya, saudara. Dia punya masalah, doakan ini. Taunya dia sedang shopping, suruh saya doakan. Lu punya masalah, lu doa dewek toh. Betul. Masa hamba Tuhan tuh disuruh di rumah aja doa aja. Nanti keluar jadi malu aneh, saudara, betul? Banyak umat Tuhan begitu. Kalau disuruh, engkau sendiri doa. Waduh, pendeta ini enggak gaul. Enaknya nanti saya yang doakan. Tenang, pulanglah. Tadi saya bereskan sama Tuhan. Wih, ini apa pendeta model gitu? Kan itu bukan takdir atau dia buta, betul? Betul. Begitu dia beriman, dia sembuh kan? Berarti tidak ditakdirkan kan? Bukan nasibnya kan? Tapi tergantung imannya. Banyak hal dalam hidup kita itu tergantung iman kita. Tadi kan jelas. Tapi kan saya sudah orang beriman, Pak. Saya sudah percaya Tuhan. Lihat, Abraham waktu dia percaya janji Tuhan. Lihat, sudah terjadi belum janji itu? Belum. Dan apa yang diperlihatkan Tuhan? Tuhan membawa dia keluar dari kemah. Terus dia katakan apa sama Abraham? Pandanglah ke langit. Lihat bintang. Bintang itu kecil atau besar? Kecil dan besar. Kenapa? Kecil kelihatannya tapi besar sekali sebenarnya, betul? Iya apa ya? Cuman karena jaraknya terlalu jauh jadi kecil kelihatannya, begitu kan? Betul apa ya? Kenapa Tuhan tidak kasih dilihat bulan aja yang lebih gampang dilihat, lebih besar? Amin. Halo. Saudara, sering ketika orang beriman Tuhan bicara tentang hal-hal yang masih jauh. Tapi kalau dia tekun dia dapat. Bukan, tenang saudara, tahun ini tahun percepatan. Berarti tahun ini dipercepat. Juga saudara mestinya umur 90 dipercepat jadi 60, mati. Karena semua dipercepat. Betul? Saudara, makanya sering saya mengajar umat Tuhan itu yang namanya perem pencit. Ilmu perem pencit. Apa? Ilmu ketidaksabaran. Saudara lihat, punya pohon mangga begitu keluar pencitnya kecil-kecil, ya kan? Dia pakai ilmu percepatan, dipetei semua, terus dia apakan? Dikarbit. Jadi kira-kira dia mangga itu pencit? Saya ulang. Ini agak bingung, saya khotbah di Kudus ini susah. Diam sekali semuanya, saudara ya. Ini meresapi hadirat Tuhan kuat sehingga kita diam, atau memang bahasa karmu gitu. Ya. Nah, lihat. Orang tidak sabar, ini percepatan. Begitu masih kecil-kecil dipetei semua, terus diberi karbit, diperem. Jadi mangga enggak? Enggak dah. Jadi enggak. Berarti apa? Untuk jadi mangga sudah mulai setengah matang doh, hampir matang doh, baru ditaruh dalam karbit, diperem, betul? Berarti perlu sabar menunggu sampai satu titik baru bisa kan? Betul apa enggak? Iya. Nah, orang Kristen banyak enggak? Baru berubah sedikit langsung minta berkat. Itu namanya perem pencit. Tetap jadi pencit, betul? Tidak mungkin terus besar dia memang di dalam pereman. Itu pasti, percayalah, itu pasti bukan mangga, saudara. Betul? Ya, banyak orang percepatan, dipercepat. Saudara, dan saya selalu senang namanya pelajaran dipercepat. Saudara tidak senang jalan salib, tapi sukanya jalan nyalip. Bisa? Bedanya salib sama nyalip? Nek nyalip itu berarti ngebut, toh. Tidak mungkin nyalip saudara lebih lambat dari yang di depan, betul? Maunya saya doa 1 jam, sejam sih bulan depan dijawab. Saya baru baca Alkitab Kejadian pasal 1, segera ditolong. Nah, itu perem pencit, saudara. Ya, nanti kalau punya pohon mangga petik aja terus perem, tunggu dia besar. Pasti dia membusuk karena masih kecil, belum waktunya dia diperem. Betul? Oke, sekarang kita sudah belajar. Banyak hal sebenarnya bisa dirubah, itu karena tapi seringkali tidak bisa dirubah karena iman percaya kita tidak bisa merubahnya. Iman percaya bukan hanya tentang aku percaya dan diam menunggu, tapi juga bicara tentang mencari dengan sungguh-sungguh, ikut dengan sungguh-sungguh, walaupun seperti Tuhan tidak kasih respon waktu mereka berseru. Tuhan tidak bilang mana orang buta itu bawa ke sini. Tidak, Tuhan tidak masuk terus, jangan masuk ke dalam rumah. Tapi mereka cari terus. Kita seringkali tidak. Doa sendiri malas. Carinya siapa? Pendeta. Saudara pikir pendeta nggak punya masalah? Saudara, iblis bisa masuk ke dalam orang kalau ada dosa dan kesalahan. Iya? Waktu iblis mau ganggu Ayub bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Tuhan bilang, engkau mau magari dia, aku nggak bisa ganggu. Kenapa bisa diganggu? Periksa hidup. 4 bulan lalu di persekutuan kita di Surabaya,
Ada sepasang suami istri umur 60-an, sesudah ibadah datang maju ke depan minta didoakan. Pak, kami bangkrut. Rumah kami sudah disita, mau dilelang. Oke, kita doa. Tuhan, apa yang hendak kau sampaikan kepada suami istri ini? Saya tidak langsung tengking roh lelang. Woi, ngawur ada roh lelang, saudara. Aneh-aneh. Ya, roh kredit. Itu baru tidak tahu roh sitaan siapa, saudara. Iya. Terus Roh Kudus bilang apa? Dia terlalu kasar kepada istri. 65 lebih. Terus saya bilang, Om, Tuhan bilang Om terlalu kasar sama istri. Saya tanya, tante yang jawab, betul nggak? Tantenya segen, betul nggak? Saya kan matanya dikaruniakan mata besar, saudara. Kalau saya sudah begini, saya serius. Betul tidak? Betul. Om pulang dari persekutuan di sini, minta ampun sama istrimu. Kalau perlu berlutut depan istrimu. Ternyata saudara, kuasa roh kepepet kuat. Nek orang sudah kepepet dia nurut, saudara. Ya. 3 bulan lalu dia datang lagi kan? Dia 4 bulan lalu datang. 3 bulan kan sebulan sekali kita persekutuan. Dia datang lagi. Pak, tolong didoakan. Sudah lakukan? Sudah. Ya sudah. Saya bilang bingung dia. Ya kok ya sudah, ini kan tambah dekat pelelangan kok ya sudah. Sudah, saya bilang pulang. Saya doakan yang lain, saya tidak urus. Yang terjadi, saudara, dia sudah habis semua kan, sisa cuma rumah tempat dia tinggal. Rumah itu ditafsir harganya maksimal di pelelangan 2 miliar. Hutangnya masih 2,5 miliar sisa hutang. Dua bulan lalu, 1 hari tepat sebelum pelelangan, rumahnya laku 4 miliar. Dia masih sisa 1,5 miliar uangnya untuk beli rumah lain, melanjutkan hidup. Sesudah dia minta ampun kepada istrinya, Tuhan buka jalan, bukan dibatalkan pelelangan itu, tapi kalau dilelang laku 2 miliar, sudah habis semua, masih punya utang. Karena itu terakhir asetnya sudah habis semua, aset-aset yang lain. Tapi Tuhan tolong dia apa? 1 hari tepat dia bersaksi. 1 hari sebelum pelelangan, Pak, rumah saya dibayar orang 4 miliar. Jadi saya langsung pergi bank tutup. Sisa 1,5 M. Masih bisa beli rumah lebih kecil. Nah, kita perhatikan ini. Yang diperlukan apa? Petunjuk Tuhan. Apa sih petunjuk Tuhan yang harus dilakukan supaya masalah selesai? Bukan sekedar saudara mari bawa persembahan lebih banyak. Itu perdukunan. Tambah kasih uang, dukunnya tambah banyak mantranya. Wow, tambah banyak menyannya, tambah banyak minyak nyong-nyongnya. Tuhan itu bukan setan. Butuh minyak-minyak nyong-nyong, betul? Loh, coba saudara pergi dukun, sering disuruh bawa minyak nyong-nyong loh, kasih wangi-wangi. Setan. Ya, kemudian saya dengar ya saya katakan, ya itu toh karena engkau minta ampun sama istrimu ada pertolongan. 1 hari tepat sebelum pelelangan, saudara. Orang bayar, jadi dia langsung pergi bank tutup. Nggak jadi kan, sudah selesai kan? Sisa 1,5 miliar masih bisa nyambung hidup. Saudara, kembali saudara dan saya lihat di sini. Tuhan kan bilang, aku tidak pernah merancang malapetaka, betul? Betul kata firman Tuhan? Aku tidak pernah merancang yang jahat, betul? Tapi kenapa banyak yang buruk terjadi dalam hidup kita? Sudah pergi gereja, iya kan? Sudah nabur, sudah jadi pengurus, sudah melayani, masalah nggak selesai. Sekarang perhatikan iman kita. Iman adalah ketaatan, betul? Betul? Iman adalah kerendahan hati, betul? Berarti kalau belum dijawab doa lagi, belum dijawab doa lagi, belum dijawab doa lagi, itu namanya rendah hati. Coba katakan tiba-tiba anak saudara step. Saudara tahu dokter terdekat, gedor nggak buka, gedor nggak buka. Dapatkan, nggak usah pakai dokter, pulang. Begitu? Begitu? Pasti tambah keras dokter, dokter. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Atau gengsi, atau tendang kurang ngacar nih dokter, begitu? Seringkali saudara Tuhan mau membawa kita kepada iman perendahan hati. Orang beriman itu rendah hati, bukan sombong. Kuklaim janji Tuhan, kuperkatakan. Janji diperkatakan, betul? Perintah Tuhan tidak pernah diperkatakan.
Jadi sekarang di banyak hal Tuhan tidak menentukan nasib. Itu banyak ditentukan oleh iman kita sendiri. Jadi sekarang ayo bertumbuh di dalam iman. Itu saudara. Terus temukanlah petunjuk-petunjuk Tuhan yang spesifik, yang akurat, bukan sekedar saudara punya masalah apa? Utang, doa. Saudara punya masalah apa? Anak belum ada jodoh, doa. Saudara punya masalah apa? Doa. Karena tidak punya jawaban. Kenapa nggak punya jawaban? Karena tidak karib dengan Tuhan. Kalau karib dengan Tuhan masih ada sesuatu petunjuk. Betul? Betul? Tidak hanya doa-doa, karena kan tadi contohnya banyak toh. Janda sarfat tidak didoakan, disuruh kau bikin. Betul? Tapi yang kecil kasih aku, yang kecil jangan yang paling besar. Betul? Kecil aja kasih, udah dia kasih. Tidak pernah habis itu tepung dan minyak. Iya kan? Naaman tidak langsung Elisa keluar dan mendoakan, dia bilang kau pergi mandi sana. Terus si Naaman ngamuk toh, suruh mandi sungai Yordan yang begitu kotor. Ya kan, Naaman kan tersinggung, kenapa? Kau suruh aku mandi di tempat kotor. Sungai Abana dan Parpar itu di negaraku lebih bersih. Kerendahan hati. Orang beriman itu rendah hati. Artinya, ya sudah, nek Tuhan belum jawab, aku cari terus. Jangan, aku anakmu cepet jawab. Ini anak durhaka, betul? Baik, sudah selesai. Udah jangan kok itu kita udah ada perjanjiannya, makanya nggak boleh panjang-panjang. Jadi kita harus menghargai. Jangan bilang kita kan ibadah ini, yang punya juga Kristen. Jangan pakai kekristenan untuk mencari untung. Ya kan, makanya saya kalau suka baca berita gitu loh, gubernur DKI Ahok sekarang. Ya kan, ada pendeta yang nempati rumah susun. Dia usir. Saudara, karena ditahu si Ahok ini Kristen, ya bagian dinas perumahannya nggak berani usir, karena itu pendeta. Kan orang Kristen takut sama pendeta, betul? Ahok bilang usir, kalau nggak lengkap suratnya suruh keluar. Itu bener. Kenapa? Supaya jangan sama-sama seagama, kita nggak adil. Dia nggak ada surat, nggak apa-apa lah seagama. Nggak ada surat, suruh keluar. Supaya jadi terang Kristen itu. Jangan, ini pendeta, jangan mengganggu biji mata Tuhan. Ganggu pendeta berarti ganggu Tuhan. Sebentar. Ngawur pelajaran seperti itu. Berarti kita nggak setuju sama dia, berarti nggak setuju sama Tuhan. Berarti dia dong Tuhan. Betul? Betul. Saudara, saya bersyukur, saudara. Waktu saya baca, dia usir tuh pendeta. Dia suruh dinas perumahan. Usir, keluarkan. Kalau nggak ada surat, nggak bisa tinggal rumah susun. Sembarangan, biar pendeta, biar apa. Hebat. Jangan, dia pendeta. Jangan, hati-hati, dia kutuk. Dia orang pilihan Tuhan. Dia nggak ada surat, tinggal situ sembarangan, nggak sesuai aturan. Usir aja. Betul? Kan Tuhan bilang, Tuhan juga menyukai keadilan. Betul? Ada tuh ayatnya. Kita supaya adil, jangan karena sesama Kristen aturan dibolak-balik. Betul? Mungkin sama agama lain kita injak. Tidak. Tuhan bilang adil. Makanya, saudara, waktu orang Israel masuk ke Kanaan, Tuhan bilang apa? Hanya ada satu hukum bagi kamu. Betul? Tidak boleh. Ada hukum pribumi, ada hukum non pribumi. Tuhan kasih aturan begitu. Supaya sama semua di depan hukum. Iya kan? Betul. Betul. Ya apa enggak di firman Tuhan bilang gitu? Hanya ada satu hukum yang berlaku, Tuhan bilang. Enggak boleh ada pribumi, non pribumi. Enggak ada diperlakukan begitu. Karena Tuhan enggak senang. Ada ayatnya. Orang Kristen cuma sih begitu. Betul? Halo? Jangan, itu pendeta enggak apa-apa, sudah enggak bayar. Apa kemarin dia ke toko saya ngambil barang enggak bayar, enggak apa-apa dia. Dia berani saya tagih, nanti dosa. Saudara, pas saya melayani di chapter Full Gospel, ya, itu pengusaha yang pasang semua AC-nya. Habis sekitar 1,5 miliar AC-nya. Nggak pernah dibayar. Itu gereja di Denpasar. Lah ini kan saya terus tanya, dia tanya saya waktu selesai saya khotbah, pasien, saya punya masalah, saya pasangkan AC di gereja, sampai sekarang belum dibayar. Saya tanya, Bapak nabur atau apa? Enggak Pak. Waktu itu ada tender di gereja.
Jadi saya menang tendernya, nilainya 1,5 lebih. Ya kalau Bapak menang tender, Bapak bukan nabur, tagih. Tapi mereka nggak mau bayar, Pak, sudah sekian lama. Cabut. Loh, ini rumah Tuhan, Pak, dia bilang. Nanti kalau saya cabut, saya dikutuk Tuhan. Jadi zaman dulu agama bisa diperdagangkan. Agama bisa jadi macam-macam kepentingan pribadi. Saya bilang, cabut. Bukan saya benci sama gereja itu, enggak, saudara, saya nggak kenal pendetanya juga siapa. Tapi kan, dia bilang sama orang ini, tolong pasangkan semua, oke, nilai berapa, 1,5 miliar lebih, oke, pasang. Berarti kan dia mau bayar. Lah terus tiba-tiba sekian lama nggak mau bayar, boleh tadi cabut. Tapi rumah Tuhan, Pak. Ini bukan rumah Tuhan, saya ngemplang begini. Loh, saya ngomong terus terang, walaupun bentuknya gereja, bisa rumah setan. Nggak mau bayar. Terus apa? Nggak mau bayar, dia tagih-tagih, pendetanya dipindah, ganti pendeta lain. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ini kisah nyata, saudara. Saya bilang cabut. Tapi Pak, kalaupun saya cabut, namanya elektronik bekas kan sudah murah. Ya mending masih ada kembali beberapa ratus juta daripada nggak ada kembali. Tapi rumah Tuhan, selalu bilang rumah Tuhan. Tanya di lurah, mana datanya? Nggak ada. Betul? Ada nggak datanya di situ? Tuhan tinggal di... Tuhan bilang apa? Rumah Tuhan itu di dalam kita semua, bukan di gedung. Betul? Ya. Buktinya kalau kita ibadah, hadirlah Tuhan. Loh, katanya rumahnya, tapi dia nggak di situ, diundang dulu baru datang. Berarti kan bukan rumahnya. Halo? Agak bingung sih, saudara. Saya lihat ada yang mesem, ada yang apa gitu, bingung. Oke, sudah selesai, kita berhenti dah. Yuk, kita doa.